Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4 akan mendiskusikan terkait arus listrik dan rangkaian arus listrik searah. Kita mulai dari perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Akila Faikatus Surayat dengan NIM 082111533064 dari Prodi Kimia. Saya Muhammad Fazli Maulo Yusuf dengan NIM 181231074 dari Prodi Matematika. Nama saya Muhammad Rafi Alfiansyah dengan NIM 183231034 dari Prodi Biologi. Nama saya Auki Chandra Wijaya dengan NIM 186231014 dari Prodi Teknik Lingkungan. Saya Mungkul dengan NIM 1881034 dari Prodi Statistika. Saya Bira Soda Mutakidipari dengan NIM 18723111114 dari Prodi Sistem Informasi. Mungkin perkenalannya cukup, bisa dilanjut. Kita dilanjut langsung pada sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama, arus dan gerakan muatan. Pertanyaannya, bagaimana prinsip kerja generator listrik dalam menghasilkan arus bolak-balik? Nah, untuk arus listrik dan generator listrik dalam menghasilkan arus bolak-balik, menurut saya itu generator listrik bekerja dengan mengubah energi mekanik menjadi energi listrik melalui prinsip induksi elektromagnetik, di mana putaran rotor dalam medan magnet menghasilkan arus bolak-balik pada kumparan dalam generator. Seperti itu untuk arus dan gerakan muatan. Mungkin jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Lanjut. Lanjut ke coba berikutnya, kombinasi resistor. Oh, Ali dulu aja, Ali dulu. Topiknya Ali dulu. Oh, Topiknya Ali dulu. yang mana? Topiknya Ali. Ali sih kan belum lagi. Yang pertama-tama gitu. Ayo deh. Aku udah. Oh, enggak, maksudnya Auki. Ah. Aiki. Selanjutnya untuk subbab materi hukum Kirchhoff. Pertanyaannya, apa bedanya antara hukum arus Kirchhoff dan hukum tegangan Kirchhoff? Nah, izin menjawab ya Auki. Menurut saya hukum arus Kirchhoff, KCL Kirchhoff atau Courant Law mengatakan bahwa jumlah total arus yang masuk ke simpul dalam sebuah rangkaian harus sama dengan jumlah total arus yang keluar dari simpul tersebut. Dengan kata lain, ini menjelaskan konservasi arus di simpul-simpul dalam rangkaian. Terus yang kedua, ini ada hukum tegangan Kirchhoff, KVL atau Kirchhoff Voltage Law, menyatakan bahwa total penurunan tegangan sepanjang lintasan tertutup dalam sebuah rangkaian harus sama dengan total tegangan yang diberikan kepada rangkaian tersebut. Dengan kata lain, ini menggambarkan konservasi energi dalam lintasan tertutup dalam rangkaian. Lanjut. Lalu aku mau tanya tentang ammeter, voltmeter, dan ammeter. Di sini kan dijelaskan bahwa ammeter itu harus dihubungi dalam rangkaian secara seri, sehingga arus harus mengalir melalui rangkaian juga mengalir melalui ammeter. Lalu apa yang terjadi kalau rangkaian itu disambungkan secara paralel? Izin jawab, jika dalam rangkaian paralel, ammeter tidak dapat berfungsi secara tepat karena dalam rangkaian paralel arus terbagi di antara jalur yang berbeda. Dengan kata lain, arus tidak mengalir melalui ammeter secara langsung, tetapi melalui jalur yang berbeda secara simultan, sehingga ammeter tidak dapat memberikan pembacaan yang akurat dalam rangkaian paralel. Lalu kalau ammeter itu harus dihubungi seri, apakah ada alat ukur lain yang hanya dapat bekerja bila dihubungi secara paralel? Ya, voltmeter dan ohmmeter. Ketika ohmmeter terhubung secara paralel, tegangan yang dihasilkan oleh ohmmeter akan mengalir melalui komponen atau rangkaian, dan ohmmeter akan mengukur respons arus terhadap tegangan tersebut untuk menentukan nilai resistansi. Sedangkan voltmeter jika terhubung secara paralel akan menawarkan resistansi yang sangat tinggi, sehingga arus yang mengalir melalui voltmeter sangat kecil dan tidak mempengaruhi tegangan yang diukur. Hal ini memungkinkan voltmeter untuk memberikan pembacaan yang akurat tanpa mengganggu operasi normal dari rangkaian yang sedang diukur. Terima kasih. Bapak. Sing pertama mau. Sing di sini. Oh, sing pertama mau. Para-para. Apa tak? Anu ya, ini tentang Mas. Oh. Nah, jawabannya kan balik.
Apa kayak gini kau? Kombinasi resistor, saya punya pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan kombinasi resistor? Oke, izin menjawab. Kombinasi resistor mengacu pada penggabungan dua atau lebih resistor dalam sebuah rangkaian listrik. Nah, aku mau menanggapi ya. Kalau kombinasi resistor itu kan biasanya dirangkai seri, paralel, atau campuran. Nah, untuk menghitungnya sendiri itu beda. Kalau untuk seri itu tinggal jumlah saja setiap rangkaiannya. Kalau untuk paralel mungkin ya jumlahnya itu beda dengan seri. Nah, kalau campuran itu penjumlahan dulu dari paralel kemudian lanjut ke rangkaian seri seperti itu. Mungkin melanjutkan ya dari pembahasan kombinasi resistor ya. Namun tadi kan udah nyari itu kan kamu bilang seri paralel itu beda perhitungannya. Nah mungkin itu apa aja, gimana perhitungannya? Kalau untuk seri mungkin hanya tinggal dijumlah saja untuk arusnya ya. Oh, untuk arus ya. Ya kalau untuk paralel itu harus dibagi dengan satu per R. Oh, 1/R ada rumusnya. Ya, nah, itu nanti dihitung. Kalau untuk bagi yang campuran penghitungannya mulai dari paralel dulu, kemudian jumlahkan dengan seri. Jumlahkan dengan seri. Ya. Nanti ketemu hasil totalnya. Ya. Oke. Terima kasih. Terus lanjut tadi pertanyaanku, energi dalam rangkaian listrik itu kan dapat berubah bentuk ya kan, antara energi panas, listrik maupun cahaya. Kita fokuskan pada aspek energi listrik yang dapat berubah menjadi panas. Mungkin teman-teman semua agak familiar ya, kan agak juga sering familiar melihat energi listrik menjadi panas. Seperti salah satunya pada resistor. Nah, salah satu yang menjadi fungsional dari resistor tersebut kira-kira apa ya? Izin menjawab. Fungsi dari resistor sendiri itu terdapat dari berbagai macam fungsi, yaitu bisa sebagai pembatas arus pada rangkaian listrik, lalu pembagi tegangan yang juga pada rangkaian listrik, lalu bisa juga sebagai pemanas seperti pada oven listrik. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan bertanya terkait kondisi mikroskopis. Untuk kondisi listrik merupakan fenomena penting dalam kehidupan sehari-hari, dan pemahaman tentang bagaimana kondisi listrik terjadi pada tingkat mikroskopis membantu kita memahami berbagai aplikasi teknologi dan desain perangkat listrik yang lebih efisien dan andal. Pertanyaan saya, bagaimana kondisi listrik terjadi pada tingkat mikroskopis, dan mengapa pemahaman tentang kondisi mikroskopis ini penting dalam kehidupan sehari-hari? Sebenarnya untuk tingkat mikroskopis, kondisi listrik melibatkan beberapa elektron bebas dalam jalan konduktor yang memiliki arah menuju dengan potensial listrik yang tinggi. Bahkan untuk pemahaman tentang kondisi mikroskopis ini penting karena pengembangan teknologi dan desain perangkat listrik yang Bisa ambil pertanyaan. Lanjut. Oke, bagian LC. Oke, untuk selanjutnya ada pertanyaan dari aku. Ini rangkaian RC itu kan setahu saya adalah kombinasi dari resistor atau R dan kapasitor atau C dalam suatu rangkaian listrik. Nah, fungsi dari rangkaian RC itu apa ya? Kira-kira ada yang bisa membantu nggak teman-teman? Izin menjawab. Jadi fungsi dari rangkaian RC sendiri itu sebagai filter, pembangkit relay, penguat tegangan, osilator, dan juga sebagai pemancar sinyal. Ya, aku mau nambahin untuk rangkaian RC sendiri itu kan untuk penghitungan sendiri itu juga beda. Kalau untuk R sendiri mempunyai rumus sendiri, dan untuk C itu kapasitor sendiri juga memiliki rumus sendiri dalam suatu rangkaian listrik. Jadi nggak bisa dihitung menjadi satu, harus dihitung satu persatu. Ya, aku mau menanggapi juga sih. Lebih ke pertanyaan sih. Resistor sama kapasitor tuh kan tadi katamu nggak sama, beda ya. Berarti kayak bisa dibilang resistor itu seri, kapasitor itu paralel gitu apa gimana? Beda. Kalau menurut saya sih, yang sepengetahuan saya, untuk mungkin dari
apa ya, bentuk ya berbeda, terus sama kayak apa, cara penghitungan, terus proses menghitungnya itu juga berbeda, jadi tidak bisa disamakan. Kayak gitu. Oke, terima kasih jawabannya dari Augie dan Raffi. Ya. Aku ada pertanyaan lagi Oke. terkait resistansi dan hukum. Pertanyaannya yaitu mengapa pemahaman tentang resistansi dan hukum on penting dalam penggunaan dan pengembangan teknologi listrik sehari-hari, dan bagaimana konsep ini mempengaruhi efisiensi dan kinerja perangkat elektronik. Oke, izin menjawab ya. Terkait pemahaman tentang resistansi dan hukum itu penting dalam teknologi listrik sehari-hari karena dapat membantu merancang, mengoptimalkan dan memperbaiki perangkat elektronik. Dengan memahami resistansi suatu bahan, kita itu bisa memilih material yang tepat untuk perangkat tersebut, meningkatkan efisiensi dan kendalanya. Hukum memudahkan kita memprediksi hubungan antara tegangan, arus, dan resistansi dalam suatu rangkaian listrik yang sangat berguna dalam analisis sistem listrik. Oke, sama-sama. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau didiskusikan lagi? Bebas saya. Ini ada, kita sudah masuk sesi bebas. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan di luar topik. Bapak ikan Oke, teman-teman gimana? Iya. Di situ kan tadi dijelaskan bahwa resistensi itu mungkin ada di bahannya juga ya. Apakah semua bahan itu memiliki resistensi yang sama? Cuma panjang yang luas. Kayak misal, oh iya. Setahu saya ya, ini kan aku baca di sini kan. Kayak misal contohnya, misalnya logam umumnya memiliki resistansi yang rendah, sementara bahan isolator memiliki resistansi yang tinggi. Berarti resistansi itu sama halnya kayak itu apa namanya, sifat kepenghantarannya atau gimana sih? Mungkin ke penghantaran Ya gitu kan ya. listriknya, ya. Kasarannya ya. Ya. Terus pertanyaan berarti apa? Apakah semua Semua. bahan itu memiliki resistensi yang sama? Beda gak sih? Soalnya kan ini ada logam, contohnya logam itu memiliki resistansi yang rendah. Terus bahan isolator seperti kaca itu memiliki resistansi yang sangat tinggi. Gitu. Nah, mungkin itu sih. Mungkin ini barangkali teman-teman ada yang familiar resistansi itu sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari itu digunakan apa, dikenal seperti apa gitu. Mungkin ada yang tahu, karena aku bukan basicnya di situ. Basicnya di situ. Bukan. Mungkin ada yang tahu, Mungkin. kayak ChatGPT nggak apa-apa kan di situ. Fungsi Fungsi dalam kehidupan. Dari banyak ya sini kirim ya. Aku tak temenan grup besar jir. Nah, itu rek. Silakan ya. Tuh, kok ini apa iki mau tak iki mau? Oh, iki sing bawa sendiri. tekan ukur. Iya. Yang bawa sendiri itu ada fungsinya untuk sehari-hari, seperti pemadaman api pada sistem pelindungan kebakaran. Resistor itu dapat digunakan dalam rangkaian pemadaman api untuk membatasi arus dan membatasi energi yang diterima oleh komponen-komponen tertentu. Terus
mungkin selanjutnya ada lagi teman-teman yang Lampu nggak sih? oh lampu Kayak lampu yang tradisional loh. oh Pijar. lampu oblik iya lampu pijar resistansi terus sebagai hal lah pokoknya ya Iya. semuanya resistansi fungsinya banyak. Terus mari. oke Mungkin mungkin sampai di sini saja kita diskusi ya, semoga ilmu-ilmu kita yang didiskusikan bisa bermanfaat buat kita ke depannya ya. Amin. Oke, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.